lihat sudah ya hampir 60% lah semua betul. Soalnya ini baru ya, ilmu baru, jurnal baru yang saya sampaikan. Pengertian umum kadang-kadang mahasiswa yang baru itu apa glaukoma? Hipertensi, gitu enggak? Hipertensi okuli, gitu toh. TO yang meningkat, terus penyumbatan sudut sempit. Nah, ini saya bawakan bahwa glaukoma itu kerusakan ganglion sel, ya. Intinya itu. Coba perhatikan ya. Apa itu glaukom? Glaukoma ini dari insidennya ya, dari kejadiannya ini diambil di RSCM Jakarta ya, 2005-2006, bahwa yang banyak itu glaukoma primer. Jadi daripada glaukoma sekunder atau yang lainnya. Kalau glaukoma primer itu maksudnya glaukoma yang muncul tiba-tiba tanpa ada sebab trauma atau infeksi ya. Kalau glaukoma sekunder karena memang ada infeksi, ada trauma, ada penyakit lain, ada katarak, terus menimbulkan glaukoma. Kalau primer karena faktor risiko kemudian muncul, itu lebih banyak primernya daripada sekunder. Ya, yang lainnya glaukoma suspek glaukoma masih belum tegak, nggak gampang menegakkan diagnosa glaukoma itu sekarang. Kemudian di RSCM juga tahun 2005-2006 kalian harus mulai mengenal apa itu angle closure pasien, sudut mata tertutup pada pasien. Ya, ada ini masih gejala PAC itu nanti dijelaskan. Ada akut angle closure, mild, ada advance, ada absolute. Ya, paling banyak itu advance dan absolute. Absolute itu sudah nggak tertolong lagi, artinya visusnya 0. Advance itu sudah counting finger, jadi cuma ngelihat hitungan jari aja, nggak bisa melihat apa-apa. Cuma bisa melihat ini pintu, ini baju, tapi nggak bisa lihat tulisan. Yang lainnya sisanya ini, jadi sudah terlambat sekali. Intinya nanti dokter umum itu diharapkan bisa mendeteksi ini supaya jangan delay, supaya jangan advance. Datang ke rumah sakit sudah terlambat, ya. Makanya datanya yang ditampilkan. Terus ini POAG, primary open angle closure glaukoma. Ya, ini malah lebih banyak lagi. Kalau tadi sudah tertutup cuma berapa persen, sekarang itu yang advance sama absolute hampir lebih dari 60-70%. Karena ini tanpa gejala. Kalau sudah tertutup itu kelihatan gejalanya gampang, langsung nyeri, mual, muntah. Kalau sudah terbuka nggak akan kelihatan, tiba-tiba buta aja, tiba-tiba sudah advance, tiba-tiba sudah absolute, ya. Ini dia 60%, ya ini absolut sudah 0, ini counting finger. 25% itu sedang. Ya, ini lebih dari 70 ini. Ya. Makanya peran dokter umum disampaikan. Nah, ini dia. Apa itu glaukoma? Itu dimulai dari sini. Ada faktor resiko IOP, intraocular pressure. Ya, faktor resiko tekanan intraokular bulan mata, tekanan bola mata itu faktor resiko. Kemudian bentuk CD ratio. Ini kemudian central corneal thickness, ketebalan kornea. Karena kalau korneanya tebal di tonometri, yang kalian tahu tonometri atau nggak kelihatan kalau dia tinggi, tetap aja normal. Kemudian dari umur, ya. Ini proses glaukoma itu diawali dari proses apoptosis, kematian ganglion sel nervus 2, ya, ganglion nervus optik. Kemudian merusak juga retina nerve fiber layer. Nerve fiber layer ini bisa dilihat dengan fundoskopi dengan kamera khusus kerusakannya. Kemudian setelah ada kerusakan nerve fiber layer dari nervus opticus retina ini, baru merusak lapang pandang. Nah, kalau sudah ada lapang pandang itu harus pintar dicek dengan konfrontasi tes maupun dengan optometri dengan standar perimetri yang betul sampai terjadi kebutaan. Ini jurnal tahun 2004-2005 ya. Jangan lagi memikirkan bahwa glaukoma itu suatu tekanan intraokuli yang tinggi, tapi lebih disebabkan karena kerusakan
nerve fiber layer, ya, ganglion cell yang apoptosis. Ya, itu prosesnya. Karena tekanan normal pun bisa terjadi glaukoma, kebutaan, lapangan pandang menyempit. Ya. Ini dia patogenesisnya, prosesnya ya. Ini biomolekuler ya. Dari kerusakan retinal ganglion cell apoptosis, bisa teorinya bisa karena peningkatan tindakan okuli dengan proses ini banyak macam-macam. Terus ada juga teori tentang mulai kekurangan penyempitan pembuluh darah dengan teori-teori biokimia macam-macam ya. Itu prosesnya glaukom. Nah, gimana cara menegakkan diagnosa glaukom? Itu anamnese untuk mengetahui ini primer atau sekunder. Kalau ditanya tentang riwayat keluarga, tiba-tiba terjadi glaukom karena itu primer. Kalau ada trauma, ada infeksi karena sekunder. Terus biasanya kalau kanan kiri, rata-rata itu kanan kiri biasanya primer ya, kanan kiri. Kalau sekunder itu biasanya karena satu ya, karena benturan satu mata, tidak dua mata. Kalau ada riwayat orang tua atau saudaranya glaukoma, nah, kemungkinan itu primer. Kanan kiri harus dicek, jangan satu aja yang dicek. Kemudian dicek visusnya, khususnya lapang pandang, bisa perimetri atau konfrontasi tes. Setelah itu progresivitas penyempitan lapang pandang harus dievaluasi terus. Kapan mulai menurun, kapan mempercepat. Nah, dicari predisposisinya apa, sebabnya apa untuk penata laksanaannya. Kemudian dilihat sudutnya terbuka atau tertutup. Sudut itu dibentuk kornea dan iris ya, dengan menggunakan alat gonioskopi ya. Sekedar tahu aja, kalian tidak usah belajar ini karena tidak wajib. Kemudian bisa pemeriksaan OCT, CT scan untuk mengetahui sudutnya. Yang kalian wajib tahu ini dengan senter untuk melihat kedalaman bili mata depan. Ini bisa kalian lakukan, nanti ada gambarnya. Kemudian dicek fundoskopinya, struktur bagian bola mata dengan memeriksa nerve fiber layer dengan melihat CD rasionya ya. Jadi untuk diagnosa anamnese, visual fieldnya, lapang pandangnya, sudutnya, dan sarafnya. Tuh. Nah, ini konfrontasi tes, sudah tahu toh? Konfrontasi tes berhadapan dibandingkan antara mata pasien dengan pemeriksa yang dianggap normal. Sudah tahu ya, nanti lihat di YouTube bisa, ini banyak. Kalau menyempit kemungkinannya baru. Nah, kalau ini contoh pemeriksaan perimetri ya, otomatis ini. Ini gambar di sini, kalau ini ada hitam, ini normal ini. Baru kalau ada ini baru mulai dia arcuate, tanda awal dari itu. Dari penyempitan lapang pandang. Ini contohnya ya, ini ada otomatis keluar terprint identitas, ini salah apa enggak. Ini lapang pandang yang gampang dilihat ya. Nah, ini yang harus kalian kuasai. Di center diarahkan oblik ya, ke samping. Kalau normal seperti ini, ada gelap di sini. Ini sama gelapnya antara datar. Tapi kalau ini mulai dangkal, di center dari samping, di sini ada yang menutupi. Ada bayangannya, ada yang gelap. Ini terang, ini gelap. Nah, itu melihatnya bahwa ada kedangkalan di bili mata depan atau irisnya maju ke depan. Tuh, ini gambar kalau dilihat dari samping. Kalau ini kan nggak ada. Kalau sinar dari sini semuanya tersinari. Tapi kalau dari yang ini yang dangkal, ini kelihatan terang, yang di sini nggak kelihatan. Bagian pupil irisnya di sini. Ya. Nah, ini kalau sudah jadi dokter spesialis mata pakai slit lamp ya. Kalian wajib tahu aja bahwa ada namanya mengukur slit lamp dengan metode Van Herijk untuk mengetahui dangkal atau dalamnya. Ada kris 1, 2, 3. Membandingkan ada ketebalan kornea dengan kedangkalan dari bili mata depan. Itu dengan metode Van Herijk dengan slit lamp. Nah, ini contoh gonioskopi ya. Gonioskopi dipakai slit lamp, ditempeli cermin di sini matanya, baru bisa melihat
sinar dari depan dipantulkan, kelihatan ini pili mata depan, ini kornea, ini irisnya. Akan nampak sinar di sini. Nah, kalau nampak semua swabelen, pigmen sampai sinar badan silier itu terbuka. Kalau nggak nampak tertutup. Tuh, ya. Nah, ini OCT. Ini juga USG juga bisa ini melihat kedalaman. Dipotong samping nampak ini dalam. Kalau dangkal seperti ini. Nempel ya antara kornea ini dengan pupil. Menyempit ya. Nah, ini contoh juga OCT. Kalau funduskopi kan melihat papil neurobas 2, terus neurofibrosis bisa, tapi dengan OCT CT scan akan nampak lebih detail lagi. Kalau merah ini mulai kerusakan neurofiber layer. Rasionya juga langsung kelihatan di sini. Normalnya kan 0,2, ini keluar 0,4. Kanan kiri signifikan. Ini contoh OCT ya di foto. Jadi untuk melihat dengan OCT itu bisa segmen anteriornya dengan sudutnya, dengan funduskopi juga OCT, dengan daerah sarafnya juga bisa. Jadi OCT bermanfaat dua ya, untuk melihat sudut sama lihat neurofiber layer atau saraf papil neurobas 2-nya. Tuh semakin canggih sekarang. Kalau funduskopi susah. Ya. Ini gimana penata laksananya? Kalau sudah tegak glaukom, faktor risiko yang tadi dikurangi dengan menurunkan tekanan okuli IUP-nya sampai batas ya, dicek dulu fluktuasi pagi sama malam itu bisa beda kadang. Kemudian dengan pengobatan iskemik ya, anti koagulasi atau apa kita obati dengan retinal sirkulasi kita perhatikan. Kemudian ada risk faktornya, kita terapi pranika, kita lihat supaya nggak timbul genetik ini. Kemudian sekarang yang teori baru ada terapi memperbaiki lakin dosa, pemberian anti kemikal nitrik oksid, glutamat, anti imun atau anti inflamasi yang lain. Itu terapi yang sekarang masih dalam proses penelitian ya, untuk risikonya glaukoma. Nah, ini yang wajib kalian pahami juga. Untuk mengukur tekanan bola mata harus kuasai tonometer shot. Ini bentuknya ya. Tonometer ini kayak timbangan, ditempel di korneanya, nanti keluar skala, kemudian dilihat di tabel skala rasionya. Tapi standar untuk mengukur tekanan bola mata itu tetap pakai aplanasi Goldman. Ini pakai slit lamp, ditambahi alat sini, tempel di sini, nanti keluar ukurannya di sampingnya berapa milimeter Hg. Itu yang standarnya ya, aplanasi Goldman. Kalau ini yang wajib kalian kuasai tonometer shot ya. Nah, sekarang yang wajib 4A kalian kuasai. Tadi 3A yang glaukoma, ini wajib kalian tahu primer angle closure. Nah, ini belum glaukoma ya, tapi baru primer angle closure. Sudah tertutup primer, tidak tahu sebabnya, tiba-tiba sudutnya tertutup, itu masuknya primer angle closure. Patofisiologinya, nah ini yang kalian wajib tahu toh. Seperti biasanya kalian udah baca, produksi di badan silier, ke bili mata belakang, lewati pupil, depan keluar ke trabekular mesbok, ke vena episklera keluar. Ini prosesnya berlangsung terus. Kalau tersumbat, terjadi iris bomban, ini tersumbat, ini nempel, terjadi itu tekanannya tinggi ya. Nah, gimana patofisiologinya? Kalau awal-awal akutnya itu penempelan tadi masih bisa lepas, aposisional maksudnya, aposisional ya. Waktu nempel tadi awalnya masih bisa kembali kalau penanganannya cepat ya, tekanannya diturunkan, kemudian di pemberian timolol atau yang lainnya sehingga dia bisa kembali kalau cepat tangani. Kalau sudah terlambat permanen, terjadi sinetia baik anterior maupun posterior ya. Dalam hitungan hari kalau nggak diterapi itu akan terjadi sinetia. Makanya pentingnya diagnosa dini dari angle closure ini. Gejalanya akan nampak gampang. Dokter umum, dokter di puskesmas, kalian lulusan UNI harus tahu gejalanya ya. Ini bentukannya. Kalau ini sinetia anterior, di ujungnya di pojok antara kornea dengan iris tadi bisa nempel.
Kalau ini awal-awal beberapa hari dengan dikasih obat, ini bisa lepas, ya. Nggak akan merusak korneanya, ya. Kalau udah terlambat rusak kornea, terjadi kebutaan nanti. Kalau ini synechia posterior yang tadi gambarnya nempel di antara iris dengan lensa, ya. Nah, gimana mendiagnosenya? Untuk keberhasilannya kita harus benar dan betul manajemennya, mendiagnosenya dan terapinya. Sebenarnya mudah ya. Kalau udah ketemu, penanganannya gampang karena banyak different diagnosenya, karena pikirannya dokter kadang masih banyak. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, PAC suspek, ya, tidak ada gejala, diperiksa kolonoskopi rutin karena dari riwayat keluarga, primer angle closure, ya, sudutnya yang tadi di kolonoskopi yang di itu lebih dari 2 kuadran. Saya kembali lagi ke gambar tadi ya. Nah, ini kalau ada synechia lebih dari 2 kuadran, nempelnya ini kan ada 4 kuadran. Kalau lebih dari 2 kuadran, diagnosenya close angle, jadi sudutnya trabecular mesbuknya itu tertutup. Nah, diagnosenya. Kemudian kalau PAC, primer angle closure, sudah yang tertutup tadi, sudah ada peningkatan tekanan intraokuli dengan tanda-tanda nanti berikutnya yang harus wajib kalian tahu ini. Kalau ini susah untuk diagnosenya, harus dokter mata. Kalau ini yang wajib kalian ketahui. Kemudian yang ketiga, bedakan antara PAC ini, PAC dengan glaukoma. Jadi primer angle closure glaukoma. Di PAC ditambah sudah ada bukti kerusakan neural fiber layer, sudah ada kerusakan CD ratio dan visual field menyempit. Ya. Jadi diagnosis glaukoma itu ada 3, ya, visual field menyempit, ya, kemudian kerusakan neural fiber layer, optik neuropati, kemudian ada tekanan intraokuli meningkat, ya. Kalau belum ada tanda-tanda visual field nggak bisa diperiksa, ya belum tegak glaukom, tapi primer angle closure, ya, dengan TU meningkat, ya, belum glaukoma, belum kelihatan, ya. Nah, gimana mendiagnosa akut primer angle closure, PAC akut, gimana mendiagnosanya? Ya, tiba-tiba meningkat karena sudutnya tertutup dengan ditandai dengan peradangan dan gejala. Ya, ini dia gejalanya. Kabur, matanya langsung kabur. Nyeri, spasme. Tahu spasme nggak? Spasme itu susah untuk buka mata. Seperti kalau kalian kelilipan naik motor, kemasukan benda, nggak bisa buka mata, itu blefarospasme, ya. Merah, sakit kepala, mual muntah, ya. Bandingkan nanti dengan ini DD-nya, ya. Sering ini didiagnosa dengan migrain, cluster headache, gastritis. Ini sering di UGD itu di Rumah Sakit Bayangkara ini sudah seminggu dirawat dengan hipertensi dengan migrain. Ternyata glaukoma, ya, akut angle closure. Kalau bagian mata DD-nya secondary anterior chamber yang lain, uveitis, conjunctive keratitis, dan infeksi yang lain, ya. Seperti ini penampakannya, ya. Visusnya turun, korneanya odem, ini cahayanya kan tidak mantul sempurna di center ini. Ada injeksi konjungtiva, kornea odem, dangkal ini kalau di center dari sini ini agak gelap. Kemudian yang khas lagi, midilatasi, pupilnya tidak kecil tidak besar, pupilnya ini setengah-setengah tapi diem, nggak ada refleks cahayanya. Kemudian tekanan intraokulinya kalau di TIO ini tinggi sekali gambarannya, ya. Nah, gimana penanganannya? Harus secepatnya diturunkan tekanan intraokulinya. Ini dari Dr. Aulia Universitas Brawijaya Malang membuat regimen standar, ya, untuk dokter-dokter di puskesmas kalau nanti lulus. Ini penata laksanaannya, diberikan acetaminophen tablet, imolol tetes mata, steroid tetes mata pada fase akut, ya. Kemudian gliserin, ini bentuknya botolan, gelas diminum, ya. Kalau nggak ada manitol infus, ini bentuknya infus, manitol itu banyak ini di puskesmas, ya. Yang penting sistemik ini, kalau ada gliserin diminumkan segera.
Manitol diinfus, acetolamid kadang susah, kasih ini timolol sama steroid tetes ya. Nah, kalau sudah tahu gitu segera dirujuk untuk mencegah perlengketannya menetap tadi, untuk mencegah sinekia. Jadi sekarang itu penanganannya glaukoma harus ke subglaukoma dokter mata yang sub ya. Kalau dokter mata aja tidak dianjurkan, lebih bagus dokter mata yang mendalami subglaukoma. Itu kesepakatan dari dokter mata Indonesia ya. Sudah cenderung ke arah penanganannya sub spesialis ya, bukan spesialis mata saja. Apalagi dokter umum, yang penting tahu penurunan secepatnya dirujuk untuk mencegah perlengketannya menetap ya. Kemudian terapi awal kalau belum lengket ya, belum sinekia tapi masih aposisional, masih bisa berubah, dilakukan iridotomi, jadi dilubangi di sini ya irisnya, iridektomi. Kemudian ada teori lagi, langsung lensanya diangkat dengan ekstraksi katarak dengan Veco ya. Ini ada beberapa jurnal untuk mencegah terjadinya sinekia ya, jadi bisa melepas sinekia tadi. Kalau sudah terjadi sinekia, nggak ada pilihan lain, gold standarnya glaukoma adalah dilakukan trabekulektomi ya. Bedakan antara iridektomi dengan trabekulektomi ya. Ini iridektomi ya. Kalau iridektomi ada teori saya iridektomi atau Veco. Nah, ini ada jurnal yang melakukan iridotomi, ada jurnal yang langsung di Veco meskipun kataraknya belum ada. Itu hasilnya hampir sama ya. Secara nanti kalau cuma dilakukan iridotomi atau laser, itu beberapa tahun kemudian karena usianya timbul katarak, dioperasi juga. Tapi kalau dengan langsung Veco itu sudah kataraknya bersih, TO-nya juga sudah turun. Nah, jadi sekalian aja daripada 2 kali operasi, ini aja langsung dilakukan Veco dengan dikasih lubang iridektomi. Itu teorinya yang terakhir ya, nggak hanya iridektomi aja. Nah, ini gold standarnya tetap trabekulektomi ya, menurunkan IOP. Tekniknya lebih sulit dari iridektomi. Kalau iridektomi cuma di lubang, digunting atau di laser. Kalau ini tinggal masih dibikinkan jendela, harus menunggu juga fase akutnya PAC tadi turun baru dirujuk operasi ya, karena sakit sekali. Kemudian juga harus follow up-nya harus ketat ya. Nanti sebagai dokter itu kalau sudah ada operasi glaukoma masa trabekulektomi, kalian harus tetap menganjurkan dia follow up kontrol ke dokter mata ya, jangan sampai lepas karena akan prosesnya glaukoma akan berlanjut terus, kerusakan nervus optiknya. Nah, ini videonya. Kalau iridotomi kan cuma dilubangi, digunting lah. Kalau ini bikin jendela seperti ini, dialirkan seperti ini, dikasih lubang di sini. Kalau iridotomi lubang aja. Kalau trabekulektomi dilubangi di luarnya sampai ke vena sclera keluar. Itu bedanya trabekulektomi. Nah, yang menyebabkan sering terjadinya absolut glaukoma kegagalan itu karena sering salah dari diagnosenya, terus kurang cepat merujuknya, kemudian terapinya tidak kuat, tidak bagus, tidak ada timolol, tidak ada steroid, sering seperti itu. Kemudian pasiennya tidak kontrol lagi, menyebabkan datang sudah mulai buta, sudah nggak bisa ditolong lagi karena kornea sudah rusak. Ya, mungkin ini sumber saya ya, dari sebenarnya ada ini, nanti kalian bisa lihat di link YouTube-nya dokter-dokter dari UI, Dr. Firna, ini Dr. Aulia dari Dr. Brawijaya Malang. Mungkin itu. Kalau ada pertanyaan pada PAC nonuklear dapat menyebabkan gastritis, dan mohon penjelasannya. Oh ya, satu-satu ya. Pada glaukoma ada, terus 2, pada glaukoma terjadi penurunan visus yang progresif. Sejauh mana kita harus mengevaluasi penurunan visus, berapa lama waktu progres terjadi. Nah, ada 3 ini. Dari siapa ini? Andi ya? Andi mana Andi? Ya dok, tapi dok ini nah, dok dari teman-teman ya dok. Dari oh iya, langsung ya. Ya sudah.
Jadi mungkin kurang teliti baca tadi, mengapa PAC non nuklear dapat bukan menyebabkan gratitis. Jadi PAC itu different diagnosenya sering disalah kaprahkan dengan gastritis. PAC itu primary angle closure itu sign and symptomnya mirip gastritis ya, mual, muntah, sakit kepala, itu sama dengan gastritis. Orang stres, anak remaja kadang-kadang mual, muntah, stres, nah mirip ya. Different diagnosis PAC itu gastritis. Kalau sudah ada keluhan seperti gastritis, nanti kalau dokter cek juga matanya, dicek satu-satu matanya, bisa melihat nggak kanan kiri. Kalau gastritis biasanya kan pada dewasa muda. Kalau glaukoma akut, PAC akut itu pada dewasa sudah 40 tahun ke atas. Ya, itu cara membedakannya. Bukan ada hubungan, tapi karena different diagnosenya ya. Kemudian progresivitas menurun. Cara mengevaluasinya dengan rutin pemeriksaan visual field, lapang pandang. Kalau sederhananya pakai konfrontasi tes, tapi kalau lebih detail lagi pakai perimetri automatik, Humphrey atau yang lain, kita suruh kontrol rutin 3 bulan sekali ya, evaluasi progresivitas. Nah, progresivitasnya tergantung faktor resikonya. Faktor resikonya apa? Makanya dicari. Apa karena autoimun atau karena insufisiensi sirkuler di nervus opticus atau TO yang tinggi. Kalau TO-nya tinggi gampang, kita evaluasi terus TO-nya. Yang susah itu kalau autoimun atau penyebab yang lain ya. Berapa lama waktunya progresivitas tergantung masing-masing faktor resikonya itu ya. Ini 3 pertanyaan. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana ini glaukoma sudah terbuka dan tertutup, apakah terdapat perbedaan dari segi klinis maupun segi penanganannya? Tadi sudah saya sampaikan, yang sering ketahuan gejalanya sudah tertutup. Kalau glaukoma terbuka nggak kelihatan gejalanya, tiba-tiba visual fieldnya menurun, langsung buta. Kalau sudah tertutup akan nampak gejalanya seperti tadi, seperti gastritis itu, PAC ya, langsung nyeri, mual, muntah, lapangan pandang tertutup, tidak bisa melihat ya kalau tertutup. Terus apa lagi? Apakah penggunaan kontak lens dapat mengaruhi peningkatan tekanan intraokuli? Apakah pemakaian sel dapat menyebabkan seseorang terkena glaukoma? Kontak lens itu kan ditaruhnya di kornea ya. Kontak lens ada hubungannya dengan glaukoma apa enggak? Nah, jadi jauh ya. Kalau kontak lensnya terus terpasang, dokternya nggak tahu itu pakai kontak lens, TO-nya jadi tinggi, nggak dilepas dulu. Mungkin itu sebabnya. Nggak ada hubungannya ya antara kontak lens dengan glaukoma. Pemakaian jangka panjang juga enggak. Kontak lens itu mempengaruhi korneanya. Kornea nggak ada dengan hubungannya dengan glaukoma. Cuma pengukuran TIO tadi. Karena dengan ditutupnya kornea oleh kontak lens, oksigenasi kurang, korneanya rusak, malnutrisi dia, nggak bisa bagus. Nggak ada hubungannya dengan glaukom ya, kontak lens ya. Pada glaukom terjadi penurunan visus yang progresif. Sejauh mana harus mengalami penurunan visus? Ini sudah ini tadi. Absolut, apakah penanganan tetap sama pada glaukom yang lain? Kalau sudah absolut, artinya sudah mutlak, sudah nggak bisa diapa-apakan lagi, sudah visusnya 0. Penanganannya cuma mengurangi keluhannya aja. Penanganannya rehabilitasi dengan mata yang tinggal 1 atau dua-duanya, kita bantu dia mengurangi nyerinya, karena orang buta itu akan sering nyeri, apalagi kalau korneanya sudah rusak, nggak bisa diapa-apakannya. Makanya pentingnya diagnosis dini bagi dokter-dokter umum yang di puskesmas di lapangan ya, tahu segera dikonsulkan supaya tidak terjadi absolut, tidak advance, tidak rusak lagi. Karena udah glaukoma itu udah sarafnya rusak, korneanya rusak, nggak bisa pulih lagi. Pentingnya diagnosis dini dan penanganan yang betul ya. Saya baca ada tekanan alterasi tekanan darah dalam substansi non fisiologi, mana faktor terhadap glaukoma dok? Nah, tadi
ada teori tentang insufisiensi iskemik pembuluh darah. Nah, mungkin dari situ teorinya. Bedakan antara tekanan darah dan tekanan intraokuli ya. Soalnya tadi ada ya fitness ya. Kalau tekanan darah sehingga menyebabkan aterosklerosis dan menyebabkan insufisiensi iskemik pembuluh darah di sirkulus bilisi nervus opticus, bisa juga ya. Kan banyak itu faktor risiko dari hipertensi, tekanan darah tinggi sebab karena apa? Karena ginjalnya atau arteriosklerosis. Kalau arteriosklerosis mempengaruhi insufisiensi atau pengurangan aliran pembuluh darah di nervus opticus, bisa itu mungkin salah satu faktor. Tapi kalau ada hubungan enggak antara tekanan darah tinggi dengan glaukoma, nah mungkin teorinya dari situ. Apakah tekanan intraokuli ada hubungannya dengan tekanan darah? Itu sampai sekarang belum ada teorinya ya. Tekanan darah tinggi apakah pasti tekanan bola matanya tinggi? Nggak ada hubungan ya, nggak ada hubungan secara teori. Kalau glaukoma disebabkan karena insufisiensi arteri iskemik pembuluh darah di nervus opticus atau retina, disebabkan karena hipertensi, nah, mungkin juga ada. Nah, itu teorinya dari teori tadi yang perusakan dari apoptosis ganglion sel retina. Kan ada dua teori, karena tekanan intraokuli tinggi dan insufisiensi pembuluh darah iskemik kan. Nah, dari situ teorinya. Kalau TUO, tekanan intraokuli dengan tekanan darah, belum ada hubungan. Itu. Nanti ada postas dulu ya. Saya share ke itu ya, ke grupnya. Kalau ada keluhan yang sering dikatakan glaukoma akut, nah kalau belum kita menegakkan, nggak ada penyempitan lapang pandang, nggak ada kerusakan CD ratio, kita belum bisa menegakkan itu glaukom. Tapi primer angle closure ya, sudut mata tertutup dengan tekanan intraokuli tinggi, itu aja ya, belum glaukom. Karena tekanan intraokuli tinggi itu nggak bisa difunduskopi, karena visusnya masih seperti 300 biasanya itu datang dengan keluhan mual muntah, nyeri kepala, nyeri mata. Dicek visusnya ya, jangan lupa dicek visusnya. Mirip-mirip gastritis, dicek visusnya. Berarti ini primer angle closure dengan tekanan intraokuli tinggi, belum glaukom ya. Beberapa bulan bisa glaukom kalau penanganannya tidak sempurna, tidak bagus ya. Sudah? Mengerti ya? Sudah cukup kayaknya, sudah ngerti semua ini. Nanti ini mungkin, ini kan saya rekam, saya ulang lagi, saya share lagi di YouTube ya, biar kalau lupa inget-inget lagi ya apa kata-kata saya, pertanyaannya ya. Oke, nanti saya share juga di YouTube-nya kalau sudah upload, biar diingat-ingat nanti saya kalau udah jadi dokter. Oke, sudah nggak ada pertanyaan lagi? Udah waktunya habis ya? Si Andi Givari ya, moderator tadi mana? Iya, tapi dok. Sudah ya. Berikutnya ada kuliah lagi ya, Dokter Ella? Iya dok. Sebentar, jam 10.15 dok. Tapi. Oh, sebentar lagi ya. Ya sudah. Kalau gitu saya pamit dulu ya, saya live. Iya dok. Ya. Terima kasih dok. Ya udah ya, makasih semuanya ya. Dok, nanti saya share postas ya, terserah kapan ngerjakannya. Paling enggak setelah makan siang, setelah sholat zuhur sudah ada semua datanya postas ya. Gampang kok postasnya, supaya saya bisa melihat. Saya tunggu ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lee. Waalaikumsalam.